Assalamualaikum. Hai, apa kabarnya? Semoga sehat dan selalu berkecukupan ya. Loh kok sapaannya ada kata berkecukupan? Karena kita bakal ngobrol soal batas cukup. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan setia di channel ini. Dan buat teman-teman yang baru klik channel ini, saya Eva, tertarik seputar planning dan gaya hidup minimalis. Oke, kita mulai aja yuk. Cukup, kata yang gampang diucapkan, tapi sangat menantang untuk dipraktekkan. Yuk, kita cari tahu definisi kata cukup dari kamus. Cukup berarti dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan. Cukup berarti tidak kurang, juga tidak lebih. Dari definisi di atas, sumber masalahnya bukan pada kebutuhan, melainkan soal keinginan. Hasrat untuk memenuhi keinginan yang muncul membuat seseorang tak pernah sampai pada batas cukupnya. Lalu, apa sih pemicu keinginan itu sampai muncul dalam diri seseorang? Menurut Francine Sheh, dalam buku Seni Hidup Minimalis, faktor terbesar justru datang dari luar diri, alias pengaruh dari lingkungan sekitar. Seseorang sering tergoda untuk membandingkan apa yang dimiliki dengan yang dipunyai orang lain. Membandingkan entah itu dengan keluarga besar, tetangga, atau rekan kerja. Efek dari membandingkan itu, ia tak lagi menakar batas cukupnya secara objektif, justru sebaliknya, malah subjektif. Contohnya, rumah deh. Takaran cukup untuk sebuah rumah secara objektif adalah apakah rumahku cukup untuk menampung seluruh anggota keluarga dan menyediakan sarana penunjang untuk aktivitas anggota keluarga dengan nyaman. Sementara takaran cukup yang subjektif bergantung pada pihak luar sebagai pembandingnya. Apakah rumahku sudah seindah, sebesar atau semewah rumah saudaraku, tetanggaku, atau teman kerjaku? Godaan pertanyaan itu yang sering muncul dalam diri seseorang. Celakanya, standar subjektif ini makin lama makin tinggi dan entah di mana garis finishnya. Ya, mengejar standar yang melar terus, makin tinggi, terus dan terus meninggi, nggak ada habisnya. Ya, akan selalu ada orang yang memiliki kebendaan lebih banyak, lebih besar, dan lebih indah dari yang kita punya. Mengejar sesuatu yang tanpa ujung itu pasti melelahkan, bukan? Teman-teman, pada faktanya, setelah kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, dan papan terpenuhi, kebahagiaan seseorang tak lagi ditentukan oleh banyaknya barang yang ia miliki. Lalu, bagaimana mestinya kita mencari kebahagiaan? Teman-teman, kita ini makhluk yang diciptakan oleh pencipta kan? Kita ada bukan dengan sendirinya. Dan sudah jadi keniscayaan, penciptaan sesuatu tentu berikut aturan main dalam manual booknya. Nah, kita coba cari tahu aturan main pencipta kita terkait topik yang sedang kita bahas, soal menentukan batas cukup kita. Saya menemukan 3 kata kunci dari beberapa hadis yang saya temukan, yaitu kata kaya, cukup, dan puas. Biar lebih jelas, saya kutipkan hadisnya ya. Kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia, namun kaya atau ghina adalah hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya, yang namanya kaya atau ghani adalah
kayanya hati. Hati yang selalu merasa cukup. Sedangkan fakir adalah fakirnya hati, yaitu hati yang selalu merasa tidak puas. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kaya hati adalah merasa cukup pada segala yang engkau butuh. Jika lebih dari itu dan terus engkau cari, maka berarti bukanlah ghina atau kaya hati, namun malah fakir atau miskinnya hati. Nah, dari hadis-hadis di atas, kita faham bahwa kaya itu bukan pada sedikit banyaknya kepemilikan benda, melainkan kayanya hati. Kaya hati itu merasa cukup dengan yang sudah dimiliki dan merasa puas dengannya. Dari hati yang kaya muncul sikap keberlimpahan. Dari hati yang miskin muncul keterbatasan, selalu merasa kurang dan tidak pernah puas. Lalu kita ada di posisi mana ya? Sebelum saya pamit, saya punya satu challenge buat teman-teman dan saya sendiri tentunya. Coba ambil selembar kertas dan ballpoint atau pakai notes di handphone juga boleh. Tenang teman-teman, ini bukan ujian, cuma challenge aja kok. Oke, sudah siap? Yang perlu teman-teman lakukan adalah house tour di rumah teman-teman masing-masing. Lalu catat barang apa saja yang kita temukan ruangan per ruangan. Oke, jika sudah selesai, sekarang jumlah berapa barang yang kita temukan di lemari, dapur, ruang keluarga, kamar tidur, garasi, dan gudang. Oke, kurang dari 10? Nggak mungkin kayaknya. Baju, celana, jaket, sepatu aja pasti udah puluhan pieces kan? Jadi berapa nih pasnya? Puluhan, ratusan, atau ribuan? Ada yang jawab ratusan, kayak di iklan-iklan. Itu artinya banyak kan? Tapi kenapa ya bisikan itu masih bercokol di pikiran kita? Ya, bisikan merasa kurang dan selalu menginginkan barang yang belum dimiliki. Padahal yang kita punya sudah sedemikian banyaknya. Mungkin ini saatnya kita katakan pada diri kita, "Hai diri, kau sudah memiliki banyak. Ayo, tentukan standar cukupmu. Takar batas puasmu. Kini saatnya banyak-banyaklah bersyukur. Kini waktunya rajin-rajinlah berbagi, agar Dia berkenan menghadiahkan kaya hati, kaya yang sejati." Silahkan subscribe, like, dan komen bila video ini bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.